Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 IP Sunggulan akan membuat video tugas bahasa Indonesia, yaitu mewawancarai tokoh yang diidolakan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama dia adalah Muhammad David, nomor urut 16 sebagai ketua kelompok kami. Selanjutnya perkenalkan, ini Taufik Rofik Aslam, nomor urut 29 sebagai notulen kami. Dan yang terakhir perkenalkan, ini saya Muhammad Hilman Padli, nomor urut 15 sebagai kameramen dan juga editor video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mewawancara salah satu guru mapel di Mansatubone. Beliau adalah guru sejarah kebudayaan Islam. Nama beliau adalah Pak Wais, yang biasa dipanggil Pak Wais. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berbincang-bincang dengan Pak Wais. Langsung saja, mungkin dari Bapak bisa langsung memperkenalkan diri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan keluarga. Oke, baik. Nama lengkap saya Wais Maulani Kroil, biasa dipanggil Pak Wais. Lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 19 Februari 1990. Sekarang tepat umur saya 32 tahun ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit latar belakang Bapak dari mulai kecil hingga sekarang. Bagaimana latar pendidikan Bapak? Oke, baik. Latar belakang pendidikan, ya latar belakang saya tidak begitu spesial ya, seperti orang-orang hebat lainnya. Seperti anak-anak biasa. Saya TK di Jayapura, TK Pembangunan 5 Yapis. Kemudian lanjut di SD-nya mulai dari tahun 96 sampai 2002. Nah, kemudian saya masuk di pesantren di daerah Makassar, pesantren Darul Aman, dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Jadi 6 tahun saya di pesantren. Itu dari tahun 2002 sampai 2008. Nah, kemudian saya lanjut kuliah di Fakultas Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, di Universitas Muslim Indonesia dari tahun 2008 sampai 2012. Itu S1. Kemudian alhamdulillah sempat magang begitu di kantor urusan agama karena saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Terus mengajar 1 tahun. Kemudian ada rezeki, alhamdulillah bisa lanjut S2 dari tahun 2014 hingga 2017. Agak sedikit melenceng dari yang seharusnya ya, karena biasa orang S2 kan 2 tahun. Memang ada problem sedikit sehingga harus menunda kelulusan atau wisuda di S2 ya. Mungkin dari Bapak bisa menceritakan sedikit apa sih masa lalu Bapak yang pahit atau mengganjal sampai sekarang? Baik, terkait tadi pertanyaannya tentang hal pahit. Oke, saya harus mencari-cari lagi apa itu hal pahit yang mungkin pernah saya rasakan. Tapi kalau misalnya mungkin saya sedikit rubah sedikit di pertanyaannya, mungkin lebih ke arah yang berkesan ya, berkesan. Berkesan pertama waktu saya masuk di pondok 6 tahun. Sistem pendidikan di pondok itu pada saat itu pada tahun-tahun 2002 itu masih menggunakan sistem kekerasan, cambukan, dipukul. Tiap hari kita dipukul.
harus dengan aturan-aturan yang ketat, harus menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, kemudian harus mengikuti segala aturan, tidak boleh terlambat, harus dengan pakaian rapi. Kemudian bahkan ketika kita beribadah pun songkok kita harus ada dan model pakaian kita sudah diatur. Dan ketika kita melanggar sedikit akan ada hukuman yang sangat luar biasa beratnya. Bahkan setiap malam kita dicambuk. Belum hilang bekas pukulan kita, bertambah lagi cambukannya di hari berikutnya. Itu salah satu hal yang pahit, yang berat sebenarnya. Tapi sekali lagi, kepahitan dalam hidup, kesulitan dalam hidup itu kadang-kadang adalah bagian dari pembentukan diri supaya kita jadi lebih tangguh. Begitu pula mungkin salah satunya juga ketika saya sementara kuliah S2, saya pernah jadi supir di sebuah bank hanya untuk dapat honor 1 sampai 3 hari. Jadi kayak supir lepas. Jadi kalau misalnya ada supir yang izin, saya dipanggil. Nah, mungkin ada beberapa sih lagi hal yang berkesan, tapi bagi saya untuk dunia pendidikan itu tadi. Di pesantren 6 tahun saya merasakan beratnya jadi santri, jadi siswa. Kena pukulan dengan segala aturan yang ketat, dengan rasa rindu yang luar biasa sama orang tua. Kemudian ingin bermain terus tetapi dengan banyak batasan di pesantren dengan aturan, dan itu bisa membentuk saya jadi alhamdulillah bisa dikatakan sedikit tangguh lah gitu. Kemudian tadi yang S2, ternyata gelar itu tidak menentukan di mana kita kerja. Kadang-kadang kita merasa sekolah kita sudah tinggi, tapi ternyata ketika kita tidak mampu mencari peluang, kita harus ikuti alur hidup. Dan itu yang saya rasakan ketika saya harus untuk dapatkan uang 100.000 per hari, saya harus jadi supir di sebuah bank yang malah yang saya supiri adalah orang-orang yang strata pendidikannya jauh lebih rendah itu ya. Jadi itu 2, pesantren dan kemudian jadi supir. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi peristiwa paling indah atau paling berkesan dalam hidup Bapak hingga sekarang? Terkait peristiwa yang indah, alhamdulillah hidup saya semuanya indah. Banyak yang indah ya. Saya lahir di keluarga yang luar biasa baik, punya orang tua yang luar biasa hebat, dan saya sangat bangga dengan mereka. Kalau hal yang indah secara pribadi, pertama tentu ketika saya melamar menikah dengan perempuan yang luar biasa, perempuan yang hebat, bahkan perempuan yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat, tentang ibadah, sehingga kita tidak terlempar semakin jauh dalam kemaksiatan, mungkin dalam keburukan, dalam kelalaian. Itu hal yang indah mungkin, karena memang ketika saya menikahi istri saya itu tidak mudah, tantangannya berat, bahkan kita hampir lepas pada saat itu, hampir tidak jadi ya. Tapi karena berbekal doa, pasrah, tawakal, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kemudian yang kedua, mungkin hal yang paling indah dan cukup berkesan hingga saat ini ketika saya lulus PNS, terima penyerahan sertifikat. Kemudian ketika saya datang ke sana pakai baju korpri, ayah saya yang statusnya sebagai pegawai Kemenak, beliau juga menggunakan baju korpri. Jadi saya foto berdua dengan ayah saya, statusnya PNS dengan baju korpri. Saya bisa melihat betapa bangganya ayah saya itu dengan itu. Meskipun ini bukan pencapaian terbaik saya ya, maksudnya ini bukan pencapaian puncak yang saya memang ingin capai, masih ada lebih lagi itu. Tapi untuk saat ini itu adalah salah satu momen yang paling indah, bisa foto berdua dengan orang tua ayah saya yang paling saya banggakan, dengan status yang sama sebagai ASN, sebagai PNS, dengan baju yang sama, baju korpri. Oke, saya rasa itu saja. Baik Pak, kenapa Bapak bisa mengajar di Mansatubone? Mengajar di Mansatubone itu sebenarnya bukan harapan saya, karena saya domisili di Makassar. Terus waktu penyerahan SK, saya dapat gambaran saya akan ditempatkan di Bone. Tapi pada saat itu karena saya tinggal di sana sama keluarga, tentunya harapannya harus maunya di Makassar, di Mantiga pada saat itu, Mantiga Makassar. Tapi tiba-tiba muncul pikiran, kenapa tidak saya coba ya? Kenapa tidak saya coba datang ke kampung orang,
karena memang sudah dapat tugas di sini, kenapa tidak dinikmati saja. Nah, semua pikiran-pikiran itu akhirnya berujung kepada keputusan bahwa saya ikuti saja alurnya, meskipun saya harus pindah ke sini, terus tidak punya keluarga di sini, masuk ke lingkungan yang baru bersama keluarga kecil, tidak ada keluarga yang bisa membantu misalnya kalau ada apa-apa. Nah, mungkin saya rasa itu adalah peluang untuk lebih mematangkan diri jadi pribadi yang lebih dewasa. Meskipun ada sedikit hal yang sebenarnya bisa betul-betul buat saya mengajar di Makassar, karena ada yang menawarkan saya untuk membantu agar saya bisa ditempatkan di Makassar. Tapi ya sekali lagi, perasaan bahwa mungkin berada di tempat orang itu bisa membuat kita jauh lebih tangguh, lebih dewasa, sehingga saya menerima penempatan di Bone, dan akhirnya saya mengajar di MAN 1 Bone ini. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mengapa Bapak memilih pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau dibilang memilih, saya tidak memilih ya. Saya tidak punya bayangan sedikit pun untuk jadi guru SKI, dan jadi guru SKI itu sebuah pemberian tugas yang diberikan kepada saya untuk jadi guru SKI. Awalnya saya harus ngajar, sebenarnya pelajaran saya adalah fikih, tapi karena fikih penuh di sekolah dan SKI yang dibutuhkan, maka saya diberikan kesempatan untuk mengajar SKI. Dan awalnya jujur, SKI itu pelajaran sejarah, pelajaran yang paling saya tidak suka. Dan setelah mengajar, alhamdulillah ternyata mengajar SKI itu cukup menantang dan menyenangkan. Oke, baik, Masya Allah sekali perjalanan hidup Bapak. Terkadang sesuatu yang sangat ditakuti atau yang sangat sulit dilakukan, itulah yang akan mempermantap diri kita. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi motivasi atau apa pesan-pesan Bapak terhadap audiens atau pendengar dari video kami ini? Oke, terkait pesan ya buat adik-adik, buat anak-anak sekalian. Mungkin ketika kalian minta motivasi atau pesan dan itu berdasar dari berasal dari diri saya mungkin tidak bisa menyampaikan banyak hal. Tapi ketika saya melihat banyak teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya, atau bahkan apa yang saya telah jalani, baik dari kegagalan atau kesulitan atau penyesalan, atau bahkan sampai pada titik ini ya, saya bisa mengajar di sini. Mungkin saya bisa sampaikan seperti ini. Yang pertama, jangan buang waktu kalian. Umur-umur kalian seperti ini adalah masa keemasan untuk mengembangkan diri. Jadi jangan pernah abaikan atau jauhi atau bahkan takut untuk mencoba sesuatu yang baru hanya karena kalian tidak tahu. Untuk saat ini jangan pernah takut untuk malu, karena memang ini masa kalian untuk berkembang, masa untuk mencoba. Jangan pernah takut gagal di masa-masa seperti ini, karena kalau kalian selalu berusaha mundur, menghindari kesulitan, menghindari tantangan, nanti satu saat kalian tumbuh besar dan menjadi orang yang penuh dengan penyesalan tentang masa muda kalian. Intinya dari yang saya sampaikan tadi, manfaatkan waktu kalian semua di sini selama kalian sekolah. Manfaatkan sebaik mungkin guru yang ajarkan banyak hal pada kalian. Manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan organisasi yang kalian tempati sekarang untuk berkembang. Kemudian jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Terakhir, selalu tumbuhkan optimis dalam diri kalian bahwa kalian bisa jadi orang sukses. Kalian bukan orang-orang gagal, kalian bukan orang kecil, kalian bisa jadi orang besar suatu saat nanti. Jadi bagaimanapun latar belakang kalian punya peluang yang sama untuk jadi orang-orang yang hebat nantinya dan berguna tentunya untuk agama, keluarga kalian, bahkan negara ini. Baik. Oke, terima kasih atas Bapak yang telah hadir dalam pembuatan video ini, dan terima kasih untuk teman-teman sudah bekerja sama. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.